Akuntansi masukkan. Islami. Akuntansi apa tadi, Cynthia? Akuntansi berbasis Islami. Oh, Islami, ya benar juga. Jadi kalau kita bicara akuntansi syariah, kita apa namanya akan berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, teman-teman harus sudah selesai nih pemahaman akuntansi dasarnya. Karena prinsipnya sama, debit kredit. Di situ ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada laba rugi, dan lain sebagainya. Satu sisi, apa yang teman-teman pelajari di akuntansi dasar akan digabungkan dengan pemahaman kedua, yaitu akad-akad yang ada di syariah. Nah, akad-akad di dalam syariah itu sangat banyak di dalam syariah. Dalam hal ini ada akad murabahah, akad jual beli, ada akad bagi hasil tadi nyebut siapa tuh? Akad bagi hasil, ada yang kita sebut istilah syariahnya apakah itu musyarakah ataupun mudharabah. Ada juga akad apa namanya sewa, ijaroh, ada juga akad titipan, misalnya wadiah. Nah, ini proses-proses akad itu harus dipahami oleh teman-teman sehingga akad-akad yang ada implementasi akuntansinya bagaimana sih di akad syariah ada murabahah atau jual beli secara tidak tunai. Ketika kita sudah memahami proses akadnya, selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya ke dalam akuntansi syariah dalam hal ini. Nah, kita kalau misalnya akuntansi syariah itu ada apa namanya ada ada PSAK-nya, ada PSAK yang memang mengatur yaitu PSAK yang di atas 100, 101, 102 dan seterusnya itu adalah PSAK syariah. Jadi teman-teman akan mengacu kepada PSAK syariah. Hanya di file yang sudah saya share di e-learning itu kan disebutkan PSAK 102 ya. Itu pengejauhan tahan tentang akad murabahah atau jual beli. Nah, di dalam prakteknya akad jual beli adalah akad yang memang paling banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Dia paling favorit. Kenapa? Dia bisa memberikan gambaran keuntungan yang bisa diprediksikan. Maksudnya apa? Bisa gini, teman-teman kalau jualan misalnya modal jual HP modalnya 1 juta pengen dijual 1.500.000 berarti kan memang kita sudah memprediksikan bahwa keuntungan yang akan didapat adalah 500.000. Beda kalau bagi hasil. Kalau bagi hasil nanti bisnis nih, kita investasi di bisnis. Kalau bagi hasil kita kan nggak tahu nanti untungnya berapa, bisa rugi, bisa nggak ada untung sama sekali ngepas, atau bisa juga ujung-ujungnya untung tapi sedikit, bisa untungnya sedang, bisa untungnya banyak. Nah itulah nanti yang dibagi hasilnya, sehingga tidak ada proyeksi yang pas, yang ada bisa ditentukan hanya proporsi bagi hasilnya. Nanti kalau untung berapa, 50-50 ya bagi hasil ya. Nah itu prinsip yang namanya bagi hasil, nggak terprediksi, sehingga kadang itu menjadi produk yang memang tidak favorit di lembaga keuangan karena memang tidak memberikan suatu keuntungan yang pasti. Beda dengan murabahah, dia sudah bisa memprediksikan keuntungannya berapa, sehingga inilah produk yang paling favorit. Nah ini teman-teman, untuk di produk murabahah ini atau jual beli, kita akan sangat concern atau mendalam untuk pembahasan murabahah ini karena memang ini produk yang paling banyak dipakai ya oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah,
Baik, eee, kita coba membahas mengenai akuntansi murabaha. Yang pertama adalah, eee, akuntansi murabaha apa sih? Kan kita menanya nih, apa sih, aplikasi akuntansi murabaha? Pertama adalah, ini adalah transaksi jual beli. Akuntansi murabah ini adalah transaksi jual beli yang perolehan dan keuntungan itu disepakati oleh penjual dan pembeli. Bentuk kesepakatan itu nggak harus apa namanya, saya mau jual HP 1 juta, modal 1 juta, keuntungan atau margin itu 500.000. Nggak harus disepakati 500.000 antara penjual dan pembeli. Bisa saja memang itu sudah ditetapkan oleh penjual, maka bentuk kesepakatannya adalah ketika pembelinya setuju, dia pasti akan beli kan. Tapi kalau dia nggak setuju, maka si pembelinya nggak bakal setuju, sehingga tidak ada paksaan di sana. Jadi bentuk kesepakatan dia ketika memang marginnya udah 500.000 oke, maka dia akan membeli. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah, nah ini menurut istilah perbankan syariah, nah ini ada al-bai itu jual beli murabaha. Jadi dia harus memberitakan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Nah ini juga di dalam fatwa Dewan Syariah, murabah itu menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayar dengan harga yang lebih tinggi. Artinya dia jelas pokoknya berapa, nanti kelebihannya bisa disepakati. Nah, pada saat pembahasan akuntansi syariah ini, kita akan melihat sudut pandang dari sisi penjual dan sisi pembeli. Jadi, rekan-rekan, dalam praktek ini adalah jual beli, berarti yang dijual beli harus ada, salah satu syarat yang harus ada adalah barangnya harus ada. Namanya jual beli, maka barangnya harus ada. Sehingga ketika barangnya tidak ada yang dijual belikan. Misalnya jual beli perasaan, nggak bisa. Atau jual beli pikiran, nggak bisa. Dia harus real, barangnya memang ada. Nah ini kita coba dari sisi akuntansinya, kita akan coba bagi. Teman-teman paham ya jual beli ya, artinya ini kan sederhana ya. Jual beli adalah hal yang sering kita lakukan di dalam keseharian kita. Eh, Namun kita jewantahkan di dalam akuntansi murabaha nih, jual beli. Jadi proses jual beli yang memang ada di masyarakat, yang sehari-hari, ya itulah yang sesuai syariah gitu. Pak, saya kemarin beli makanan di warteg, jual beli, ya itulah jual beli, itu sesuai syariah. Karena memang prinsip dalam muamalah di dalam Islam, semua basicnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau memang kaitannya ibadah, semuanya haram, kalau ibadah ya. Kecuali ada dalil yang memang menunjukkannya, yang menganjurkannya atau menjadi acuan. Misalnya tadi teman-teman lagi dapat rezeki nih, semangat, sholat zuhurnya 4 rakaat kok ya, kurang tambah jadi 10 rakaat kan baru dapat rezeki. Itu boleh nggak? Kan tentu nggak boleh, karena memang kaidahnya dalam ibadah, ya apa yang dianjurkan, apa yang dituntunkan, ya itu yang diikuti. Jangan nambah-nambah kalau ibadah. Tapi kalau muamalah, basicnya semua boleh, kecuali yang diharamkan. Namun seringkali kita berkutat pada sesuatu yang memang diharamkan, udah jelas diharamkan, tetapi kita malah mengacu kepada hal yang diharamkan. Salah satunya eh, praktek-praktek yang memang eh, belum ya disyariahkan di lembaga keuangan pada umumnya. Ini eh, teman-teman
Nah, ini sekarang kita masuk untuk ini kemungkinan sekitar 9 menit lagi akan running out nih. Mudah-mudahan kita, kalau tiba-tiba keluar nanti klik lagi link yang sama ya. Nah, ini dari sisi akuntansi penjual ya. Akuntansi untuk penjual. Nah, ini pada saat perolehan aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jadi teman-teman, ini persis dengan akuntansi yang teman-teman biasa pelajari. Ketika saat perolehan berarti ada duit yang keluar kan. Nah, jadi dia beli itu pakai duit, berarti kas keluar, lalu persediaan barangnya bertambah, atau kita sebut di sini adalah persediaan murabaha. Persediaan kan bagian dari aset ya, kalau bertambah berarti di debit. Kas juga bagian aset karena dia bayarnya pakai kas atau rekening, maka duitnya pasti berkurang sehingga posisinya di kredit. Jadi segitu sederhananya, ketika kita beli barang, maka persediaan murabahnya bertambah di debit, lalu kasnya berkurang di kredit. Nah, pengukuran persediaan murabaha setelah diperoleh itu dinilai sebesar biaya perolehannya. Dia beli berapa? Misalnya dia beli 10 juta, ya udah 10 juta gitu. Tapi kalau memang ada penurunan nilai barang, misalnya ternyata ada yang rusak atau gores atau apa yang mengurangi nilai tersebut, nah itu bisa kita kurangi sebagai beban kerugian atau beban apalah yang memang mengurangi dari nilai persediaan. Tapi secara umum ya sudah kita beli barang masuk maka nilai persediaannya bertambah sesuai harga perolehan kita. Duit yang kita keluarkan ya berarti di kredit. Sederhana itu jurnalnya. Sampai sini paham nggak? Oke, sederhana ya. Nah, selanjutnya, nah ini punten yang nomor 2 tadi, ketika memang ada penurunan ya kita masuk beban ya. Di mana-mana beban selalu di debit ya, pendapatan di kredit secara umum. Nah, ini berarti nilai persediaannya berkurang ketika memang ada penurunan nilai karena rusak, keusang atau apa, itu di kredit, persediaannya berkurang, tapi itu jadi beban kerugian kita atau kita jurnalnya kita buat beban penurunan nilai. Baik, selanjutnya adalah murabaha untuk pesanan yang tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi itu lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nah, ini kerugian penurunan nilai persediaan murabaha. Lalu kerugian itu beban ya, namanya beban itu selalu di debit. Nah, ini bisa bentuknya nanti kita cadangkan penurunan nilai murabaha. Nah, teman-teman, nanti di poin ketika kita beli barang kan sering ya dapat diskon atau potongan dari pemasok. Nah, itu juga bisa menjadi pengurang nilai murabaha tadi. Nomor 4, pada saat akad murabaha, piutang murabaha diakui sebesar biaya perolehan aset murabaha ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nah, ini kan udah beli barang nih. Udah beli barang udah masuk, persediaan udah nambah. Otomatis oleh si yang udah beli barang yang mau ngejual barang udah ada berarti bakal dijual dong. Nah, ketika dijual dia dapat misalnya barangnya 10 juta, maka dia akan mengambil margin keuntungan. Jadi istilahnya kita nyebutnya margin ya. Kalau keuntungan dari jual beli tersebut. Jadi margin keuntungannya diambil, misalnya kita beli barang 10 juta, mengambil keuntungan 5 juta, maka harga jualnya berapa? 15 juta. Jadi seperti itu kalau kita mau bahas poin 4. Nah, keuntungan murabaha itu diakui saat barangnya memang udah dijual. Misalnya nih, barang udah masuk, kita mau jual
barang udah masuk 10 juta, mau jual 15 juta dengan margin 5 juta. Apakah 5 jutanya bisa kita akui sebagai pendapatan? Enggak, karena memang belum dijual. Tapi kalau udah dijual, udah diserah terimakan barangnya, maka kita bisa akui itu sebagai pendapatan dari margin murabahah. Misal, teman-teman tadi belinya berapa? 10 juta. Tiba-tiba dijual 15 juta, maka kas yang masuk adalah 15 juta. Kan udah dijual, masuk tuh kas yang masuk adalah 15 juta. Lalu persediaan yang berkurang ya 10 juta, kan nilainya 10 juta. Nah, pendapatan marginnya dikredit, nama pendapatan dikredit ya umumnya. Nah, itu 5 juta. Jadi total-total kiri 15 juta, kas dan dikreditnya 10 juta tambah 5 juta, 15 juta. Jadi masih sederhana ya untuk murabahah. Jadi barang diserahkan secara tunai atau secara tangguh, persediaannya 10 juta ya berkurang 10 juta. Selebihnya karena kita jual 15 juta ya 5 jutanya itu keuntungan. Ya, masih sederhana ini. Nah, pada saat ini untuk yang oke, saya balik lagi. Metode penjualan itu ada dua. Yang pertama tunai, yang kedua adalah kita ngejual tapi sifatnya ngutang atau si pembelinya itu melakukan penjualan secara kredit. Jadi ketika kita ngejual orangnya belum bayar, kita akan mencatatkan itu sebagai piutang. Tapi kalau tunai kita nerima kas secara full, itu tunai, misalnya 15 juta. Tapi kalau dia nggak bayar atau sifatnya ngutang dulu ke kita, maka sebagai sisi kita penjual, sekali lagi ini dari sudut pandang penjual, itu akan mencatatnya sebagai piutang, piutang murabahah. Nah, ini yang menjadi hal yang kita sepakati bahwa dalam hal penjualan itu bisa dilakukan secara tunai, lalu yang kedua bisa dilakukan secara tunda atau kredit atau ngutang dulu bahasanya. Nah, ini yang di layar ini adalah secara tunai. Jadi langsung tuh nerima kas, pendapatan udah bisa diakui karena memang sudah nerima uangnya. Tapi kalau saat penyerahan aset murabahah ternyata penjualannya secara non tunai, artinya kredit dulu, maka yang kita catat di poin A adalah justru adalah piutang, piutang murabahah. Artinya kita udah ngasih barangnya tapi orangnya belum jual, kita punya piutang karena kita belum menerima. Nah, kalau modal kita 10 juta dan kita jual dengan 15 juta, yang menjadi piutang kita 10 juta apa 15 juta nih? 15 juta, Pak. 15 juta. Nah, ini yang ke murabahah ini kan jual beli adalah keuntungannya itu udah bisa kita fixkan, udah prediksikan nyari keuntungan 5 juta. Maka ketika barang sudah diserahkan, maka kita boleh mengakui bahwa kita punya keuntungan sebesar 5 juta plus barang 10 juta yang udah kita berikan, sehingga piutang kita itu nilainya sebesar 15 juta, piutang murabahah. Nah, sehingga persediaannya adalah yang berkurang tetap 10 juta. Margin murabahah keuntungannya tetap dikredit sebesar 5 juta. Nah, yang menjadi unik adalah kenapa di sini margin murabahah tangguhan atau margin murabahah ditangguhkan. Nah, ini yang menjadi pembeda dibanding jual beli pada umumnya ya. Karena memang di akad syariah ini kita banyak membahas konsepnya ada accrual basis, accrual bukan case basis. Ini kita banyak membahas accrual basis. Jadi di dalam piutang penyaluran yang sudah kita sepakati tadi 15 juta, ada margin murabahah tangguhan